Ketujuh, tumbal pertama. Aku pulang dengan perasaan sangat bahagia. Enak juga ternyata menjadi orang cantik. Selama di perjalanan, hampir semua mata memandangku dengan tatapan kagum dan memuja. Muning, apa kabar? Kayaknya lagi senang banget ya hari ini. Haah, Rahma menyapaku dengan begitu ramahnya. Biasanya juga dia orang yang selalu membuli keluargaku. Harus kuakui, Nyai Melati memang benar-benar sakti. Iya Bu Rahma, saya baru pulang jualan. Bahagia karena dagangan saya laris manis tanpa sisa. Ucapku. Oh iya, ini Bu, saya mau mengadakan acara ulang tahun anak saya, si Rini. Jangan lupa berikan undangan ini kepada anak-anak kuning sih. Ucap Bu Rahma sambil memberikan undangan. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi. Silahkan. Kembali aku melanjutkan perjalanan ke rumahku. Senyumku tak pernah lepas dari bibir. Bahagia sekali aku hari ini. Ibu pulang. Hening. Tidak ada jawaban dari anak-anakku. Biasanya mereka akan menyambutku kalau aku pulang. Apa mereka sedang tidur? Kulirik jam dinding, sudah jam 5 sore. Tak biasanya anak-anakku tidur di jam segini. Melinda, Dino, ibu pulang. Aku mencari di kamar juga kamar mandi. Tapi mereka tidak ada. Rumah kecil ini sudah kuperiksa setiap sudut, namun anakku tidak ada di rumah. Segera aku keluar untuk mencari mereka. Barangkali mereka merasa bosan di rumah, makanya main keluar. Benar saja, kedua anakku sedang bermain di lapangan yang berada di dekat rumah. Mel, Dino, sudah sore, ayo pulang, panggilku. Melinda dan Dino berlari menghampiriku. Lagi-lagi aku merasakan kekuatan Nyai Melati. Kedua anakku tampak akur bermain dengan teman-temannya. Kalian gak dibully lagi sama mereka? Ucapku saat sudah sampai di rumah. Gak Bu, Meli juga bingung. Tadi teman-teman datang ke rumah untuk mengajak bermain. Apakah kalian senang bermain bersama teman-teman? Tanyaku lagi. Senang banget Bu, ucap Melinda. Dino, kamu kenapa nak? Kok diam saja? Tanyaku pada Dino yang sudah ditadi hanya diam. Entah apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Dino nggak senang, Bu. Dino lebih suka kalau ibu di rumah bersama kami. Akhir-akhir ini ibu sangat jarang berada di rumah. Ucap Dino dengan wajah sedih. Ibu kan bekerja untuk kita, nak, supaya kalian bisa hidup enak. Ucapku mencoba memberi pengertian. Tapi Dino kangen sama ibu dan ayah. Ya sudah, mulai sekarang ibu janji, ibu akan lebih banyak waktu untuk kalian. Sekarang jangan sedih ya, nak. Ucapku sambil memeluk Dino. Sekarang mandi ya, ibu siapkan makan malam dulu. Entah kenapa, ada rasa bersalah dalam diri ini setelah mendengar ucapan Dino. Akhir-akhir ini aku memang terlalu sibuk dengan usaha baruku, sehingga tanpa sadar aku mengabaikan anak-anakku. Pukul 09.00 malam, kedua anakku sudah tertidur pulas. Malam ini mereka memintaku untuk menemaninya sampai tertidur. Malam ini terasa begitu panas. Aku keluar dari kamar anak-anak dan masuk ke kamarku. Malam ini gerah banget. Gumamku sambil mengupas ngibaskan tangan. Duh, duh, duh. Suara apa itu? Apakah ada maling? Aku mengendap-endap keluar dari kamar, mengintip ke sekitar memastikan keadaan aman. Tidak ada siapapun. Tetapi suara itu berasal dari dapur. Mungkin saja tikus, gumamku menenangkan diri sendiri. Aku mengambil sapu, mengendap ke arah dapur untuk memastikan sumber suara itu. Kotak itu, kotak kayu yang diberikan Nyai Melati tampak bergetar hebat. Ada apa ini? Sebelumnya Nyai Melati tidak menjelaskan kondisi seperti ini. Aku mendekati kotak itu secara perlahan-lahan. Aku ingat, di dalam kotak ini berisi pisau pemberian Nyai Melati. Aku membuka kotak secara perlahan. Pisau yang berada di dalam kotak itu langsung melayang di udara. Aku terjungkal ke belakang karena merasa kaget. Kotak kayu tiba-tiba mengeluarkan cahaya, sementara pisau itu masih berada di udara. Apa ini?
Kenapa Nyai Melati tidak menjelaskan terlebih dahulu masalah seperti ini? Ningsih, aku meminta tumbal pertamamu. Aku lupa menjelaskan, di setiap malam Jumat Kliwon, kau harus menyediakanku tumbal seperti perjanjian kita. Kendalikan pisau itu, Ningsih, atau dia akan menyerang siapapun yang ada di sekitarnya, termasuk kedua anak-anakmu. Suara itu, entah berasal dari mana, tetapi itu adalah suara Nyai Melati. Tanganku bergetar hebat, kakiku terasa lemas. Dari mana aku mendapatkan nyawa malam ini? Tidak, tidak. Anak-anakku tidak boleh menjadi korban, apapun caranya. Aku harus mencarinya malam ini. Baik, aku akan mencarinya sekarang. Tolong jangan sakiti aku dan juga anak-anakku, Nyai. Ucapku dengan suara bergetar. Seketika pisau itu kembali ke dalam kotak, dan kotak itu tertutup dengan sendirinya. Aku paksakan kaki yang masih bergetar untuk berdiri, entah kemana aku harus mencari tumbal pertama untuk Nyai Melati. Aku mengganti baju daster yang sebelumnya telah aku kenakan. Tak mungkin juga aku keluar dengan penampilan seperti ini. Jam sudah menunjukkan jam 10:30 malam, namun ku paksakan langkahku keluar rumah untuk mencari apa yang diinginkan Nyai Melati. Sepi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan. Walau terbilang di kota, namun tempat tinggalku ini masih tergolong sepi. Aku berdiri di ujung gang, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Mau kemana, Neng? Ojek? Ucap seorang laki-laki menawarkan jasa ojek. Aku memperhatikannya dari atas sampai ke bawah, matanya tampak jelalatan melihat ke arahku. Dasar laki-laki buaya. Kalau dilihat dari wajahnya, laki-laki itu cukup tua dan pasti sudah beristri. Berkali-kali ia menjilat bibirnya sendiri sambil memperhatikanku. Aku baru ingat, Nyai Melati sudah memasangkan susuk di wajahku, jadi wajar saja dia terpesona. Mengingat wajahku sebelum dipasangi susuk, orang gila lepas dari rumah sakit jiwa pun menolak untuk menyukaiku. Aku akan memasang susuk di bibirmu, sehingga apapun yang kamu ucapkan, orang-orang akan mempercayaimu dan akan menuruti apa yang kamu minta. Aku teringat dengan kata-katanya Melati. Ini kesempatan bagus. Kenapa nggak ku manfaatkan saja ini aki-aki? Salah sendiri kenapa ganjen? Saya lagi mencari makanan, Mas. Kebiasaan nih perut. Lapar tengah malam. Apa di sekitar sini ada warung makan yang masih buka? Ucapku dengan nada sedikit menggoda. Banyak, Neng. Kalau bersedia Mas bisa mengantarkannya. Ucapnya. Boleh deh, Mas. Aku langsung naik ke motornya. Di perjalanan aku hanya diam. Miles juga rasanya meladeni aki-aki sepertinya. Dongkol sekali rasanya hatiku saat ini. Bagaimana tidak? Motornya melaju dengan sangat lambat. Entah ia sengaja mempersingkat waktu agar lebih lama bersamaku. Mas, bisa cepat sedikit enggak? Aku udah lapar banget. Ucapku kesal. Pegangan atuh, Neng. Entar jatuh abang yang rugi. Ini abang. Rambut udah putih semua bisa-bisanya ngomong dirinya abang. Dengan sangat terpaksa, aku memegang ujung jaket yang sedang dikenakannya. Ia pun menambah kecepatan laju sepeda motornya, sepertinya ada yang aneh. Bukannya mencari warung makan, si aki-aki malah membawaku ke tempat yang sunyi. Pasti ini orang berniat buruk. Batinku. Benar saja, ia menghentikan motornya di sebuah gubuk. Tidak ada rumah ataupun orang di sekitar sini. Semuanya begitu gelap. Mas, kok berhenti di sini sih? Katanya mau nganterin cari makanan. Ucapku dengan nada manja, berniat kembali menggoda si tua bangka itu. Mending kita senang-senang dulu, Neng. Abang juga lapar, pengen makan kamu. Ucapnya dengan seringayan terpatri di bibirnya. Mau macam-macam rupanya. Aku berjanji akan memotong pusakamu itu dan memberikannya dimakan anjing liar. Ah, si abang, masa ia senang-senangnya di tempat seperti ini? Kan gak lucu, Bang. Aku takut ada hantu. Gimana kalau kita senang-senangnya di rumahku aja? Aku mengelus dadanya secara seksual. Sangat terlihat badannya bergetar menahan nafsu. Yang bener, Neng.
Kenapa nggak bilang dari tadi? Ucapnya seolah tak percaya. Memangnya Neng nggak punya suami di rumah? Tanyanya lagi dengan ekspresi wajah yang sangat menjijikan. Tanganku terus saja bergerilya di atas dadanya. Ia menggigit bibir bawahnya karena nafsu yang sudah memuncak. Aku janda, Bang. Sekarang ayo kita ke rumahku. Aku akan memuaskan abang. Aku jamin pusakamu terpuaskan selamanya. Ucapku sambil terus menggodanya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menghidupkan motornya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Buru-buru amat sih, Bang. Sudah nggak tahan ya? Bisikku di telinganya. Akan kupastikan besok pagi kamu kesulitan berjalan. Aku akan menggempur kamu malam ini. Kau milikku malam ini. Ucapnya. Haha, mimpi. Tunggu, Bang. Motornya jangan dibawa ke rumahku. Takut tetangga ada yang lihat. Bagaimana kalau ditinggal di sini saja? Nanti kalau kepergok warga kita bisa diarak. Tentu saja aku tidak mau dia membawa sepeda motornya. Bisa-bisa ketahuan. Mauku apakan sepeda motor itu? Sementara aku tidak bisa menungganginya. Benar juga. Ya sudah abang taruh di bawah pohon itu saja. Neng tunggu di sini ya. Ucapnya sambil menjepit daguku. Dasar tua bangka. Aku akan menyiksamu terlebih dahulu sebelum menghabisimu. Ayo Neng. Rumahmu yang mana? Ucapnya tak sabaran. Rumahku yang di ujung sana, Bang. Jawabku sambil menunjuk gubuk relku. Ayo masuk, Bang. Jangan bersuara, nanti anak-anakku bangun. Ucapku pelan sambil menuntunnya masuk ke dalam kamarku. Tunggu di sini ya, Bang. Aku bikinin jamu dulu, biar abang kuat. Ucapku sambil mengerlingkan mata ke arahnya yang sudah duduk di atas tempat tidurku. Dia hanya mengangguk menanggapi ucapanku. Tentu saja aku tidak akan melayaninya saat dia memarkirkan motornya tadi. Aku membeli obat tidur di apotik. Bagaimana aku menghabisinya kalau ia masih sadar? Teriak sedikit saja orang-orang akan mendengar suaranya. Ini Bang minum dulu. Biar kuat. Tanpa banyak bertanya, ia langsung meraih gelas dari tanganku dan meminumnya hingga tandas. Sekarang bisa kita mulai, Neng. Abang sudah nggak tahan. Ucapnya sambil mencoba mendekatiku. Tunggu sebentar, Bang. Obatnya juga belum bereaksi. Sebentar lagi akan bereaksi, baru kita mulai. Sabaran dikit napa? Ucapku ketus. Lama-lama habis juga kesabaranku menghadapi aki-aki ini. Poam. Kena kau. Baru 15 menit, ia sudah mulai menguap. Bang? Bang? Aku memanggilnya, ternyata dia sudah terlelap. Ya iyalah, obat yang kuberikan terlalu banyak mungkin. Sial. Kenapa aku membawanya ke kamarku tadi? Seharusnya di kamar mandi saja langsung. Badannya tinggi hitam pula, perut buncit seperti hamil 9 bulan, mengeksekusi Santi saja aku kewalahan. Sekuat tenaga aku menyeretnya ke kamar mandi. Gak mungkin juga aku mengeksekusinya di dalam kamar. Yang ada kamarku akan jadi lautan darah. Harus kerja keras lagi malam ini. Sedikit demi sedikit, sampai juga di kamar mandi. Kulihat jam tepat pukul 12 malam. Aku segera mengambil kotak dan pisau yang diberikan Nyai Melati. Aku hanya butuh darah dan hatinya. Tampung darahnya dan ambil hatinya. Masukkan ke dalam kotak ini. Lalu letakkan bawah tempat tidurmu. Nanti aku akan mengambilnya. Itulah ucapan Nyai Melati. Aku memotong pergelangan tangannya, menampung setiap daerah yang keluar dengan kotak yang diberikan Nyai Melati. Banyak juga darah si bandut tua ini, baru memotong satu pergelangan tangannya. Kotak itu kini sudah penuh. Selanjutnya aku mengambil pisau yang diberikan Nyai Melati dan menyayatkannya tepat di dadanya. Badannya bergetar hebat, matanya melotot ke atas. Gawat, jangan sampai dia sadar. Tapi nggak mungkin sadar. Kalaupun dia sadar, mungkin dia sudah dalam keadaan sekarat. Aku bak seorang monster. Seluruh badan dan wajahku penuh dengan cipratan darah. Senyumku mengembang saat menggenggam hati yang masih menghangat di tanganku. Segera kuletakkan di dalam kotak kayu pemberian Nyai Melati. Tanpa membersihkan tubuhku terlebih dahulu.
Aku segera meletakkan kotak itu di bawah tempat tidurku. Saat aku hendak kembali ke kamar mandi, terdengar suara pintu kamar anak-anakku terbuka. Oh, tidak mungkin. Jangan-jangan salah satu dari mereka ingin ke kamar mandi. Apa yang akan kulakukan jika mereka melihat kekacauan yang ada di kamar mandi? Bahkan untuk mencegahnya saja aku tidak bisa. Bagaimana caranya aku menunjukkan wujudku yang seperti ini? Penuh darah di mana-mana, bahkan di seluruh wajahku pun penuh dengan darah. Derap, derap, derap. Derap langkah itu semakin mendekat menuju ke kamar mandi. Aku mengintip dari celah pintu. Itu Melinda. Dia menuju ke kamar mandi. Aku harus mencegahnya sekarang juga. Tapi bagaimana caranya? Kurai selimut dan membalutkannya ke seluruh tubuhku. Kebiasaan kalau malam, aku mematikan lampu di ruangan tengah dan juga dapur. Keadaan yang remang-remang, aku berjalan menghampiri Melinda yang sudah hampir sampai di kamar mandi. Aku menepuk pundaknya, seketika ia menoleh ke belakang dan... Hantu! Melinda lari terbirit-birit masuk ke dalam kamarnya. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak ada hantu. Bodoh amatlah, yang penting sekarang posisinya aman. Aku harus membereskan itu sebelum hari semakin malam. Saat aku melewati lemari, aku melihat pantulan wajah dan tubuhku di sana. Pantes saja Melinda ketakutan, persis seperti Mbak Kunti. Selimut putih yang menutupi semua badan dari kepala sampai kaki. Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak sengaja. Seperti biasa, menguliti dan mencincang bandut tua yang sudah tidak bernyawa saat ini. Memotong dan memilah bagian mana saja yang bisa aku manfaatkan. Tidak lupa, aku memotong habis pusakanya, pusaka yang berwarna hitam legam serta 2 gundukan bulat di bawahnya. Sedikit geli aku memegangnya, namun ada rasa puas saat aku memotong benda itu. Akan kuberikan untuk disantap anjing liar besok. Lumayan juga untuk bahan aku berdagang besok. 3 jam lamanya aku bergelut membersihkan dan mencincang seluruh daging bandut tua itu. Setelah semuanya beres, aku memasukkannya ke dalam kulkas. Rasanya sudah gak sanggup lagi untuk mengolahnya malam ini. Mataku sudah sangat berat ingin diajak istirahat. Jika biasanya aku akan membakar sisa yang tidak aku butuhkan, namun kali ini tidak. Aku menguburnya di dapur rumahku yang masih berlantai tanah. Walaupun tergolong lelah menggali tanah untuk menguburnya, namun aku tetap harus melakukannya. Aku takut besok terlambat bangun dan anak-anakku melihat kekacauan ini. Cara satu-satunya hanya itu, mengubur semua barang bukti. Tepat saat azan subuh berkumandang, semuanya beres. Aku memastikan sekali lagi, semuanya sudah benar-benar aman terkendali. Akhirnya bisa istirahat dengan nyaman. Bersama